Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Amelia dari Pendidikan Ekonomi angkatan 2021 dari kelas A. Di sini Lutfi mau belajar bareng-bareng sama teman-teman terkait mata kuliah Matematika Ekonomi tentang materi konsep diferensial. Bagi teman-teman yang pengen tahu tentang konsep diferensial itu seperti apa, boleh tonton video ini sampai habis. Semoga mudah dipahami ya teman-teman. Sebelum membahas apa itu diferensial, di sini ada sebuah pertanyaan sederhana. Di sini Lutfi punya dua buah garis. Apakah menurut teman-teman dua buah garis ini memiliki kemiringan yang sama? Tentu saja ya, kita sepakat bahwa dua buah garis ini memiliki kemiringan yang berbeda. Garis yang pertama lebih tegak dibandingkan garis yang kedua. Hal ini menunjukkan seberapa berbeda kemiringan dua buah garis ini. Ada alat ukur yang disebut gradien. Jika kita menambahkan sebuah garis bantu akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Maka gradien dapat didefinisikan sebagai perbandingan tinggi dengan alas, atau bisa kita uraikan menjadi gradien sama dengan delta Y per delta X, atau di buku-buku rumus sering ditulis sebagai Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Sekarang kita bicara pada suatu kurva. Misalkan kita punya suatu kurva yang tidak linear, yang bukan sebuah garis lurus, kita sebut sebagai fx. Kemiringan atau gradien kurva ini di tiap titik itu pasti berbeda-beda. Fungsi fx ini punya gradien yang beda-beda, tergantung di titik mana x-nya. Sekarang kita coba bangun formula untuk menentukan gradien dari fungsi ini. Kita ambil suatu titik acuan x, maka sebelah sini adalah fx. Lalu kita geser ke kanan sejauh h, kita akan punya titik x tambah h. Maka sebelah sininya adalah fx tambah h. Nah, menurut formula gradien yang kita ambil dari persamaan garis tadi, gradien fungsi ini dapat kita rumuskan sebagai delta y per delta x sama dengan fx plus h dikurangi fx dibagi h. Kalau kita perhatikan ya, kemiringan atau gradien yang kita peroleh itu dapat ditunjukkan oleh garis yang hitam ini. Sedangkan kita dapat melihat jelas bahwa di titik X ini kemiringan yang lebih sesuai adalah garis yang hijau. Maka formula ini ternyata jadi tidak akurat ya teman-teman, karena fungsi fx yang kita punya itu bukan garis lurus. Sehingga untuk mencari nilai gradien yang lebih akurat secara intuitif, delta X jangan besar-besar, karena semakin besar delta X nanti makin besar nilainya. Jadi di sini kita buat delta X itu sekecil mungkin. Lihat, delta X adalah H, maka kita limitkan hanya sekecil mungkin mendekati 0. H itu adalah delta X. Delta X yang dibuat mendekati 0, kita ganti notasinya menjadi dy per dx. Dan inilah yang kita sebut sebagai definisi turunan. Jadi teman-teman, dalam praktiknya turunan dari suatu fungsi fx sering didefinisikan dalam bentuk-bentuk berikut. Jadi kalau ketemu notasi seperti ini, itu artinya adalah turunan dari fx. Jadi sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan kita punya suatu fungsi fx 3x kuadrat ditambah 5. Kita mau cari turunannya menggunakan definisi turunan yang kita punya. F aksen x didefinisikan sebagai limit h mendekati 0 untuk fx plus h kurang fx dibagi h. Nah, perhatikan di sini fx-nya adalah
3x kuadrat plus 5. Sehingga kalau kita mau cari fx plus h, tinggal kita substitusikan, jadinya 3x plus h kuadrat tambah 5 dikurang fx, yaitu 3x kuadrat plus 5 dibagi h. Kita bisa jabarkan, lalu sederhanakan sehingga nanti diperoleh 6x tambah 3h. Karena limit hanya mendekati 0, maka hasilnya adalah 6x. Berarti kita jadi dapat hasil turunannya ya. Jadi hasilnya itu 6x. Jadi di sini kita mencari turunan dengan definisi turunan dan membutuhkan proses yang cukup panjang ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau membangun sebuah formula yang bisa kita pakai untuk menurunkan suatu fungsi. Misal, kalau kita punya x pangkat n, kita pengen cari turunannya sesuai definisi turunan, maka f aksen x kita bisa tuliskan sebagai limit h mendekati 0, x tambah h pangkat n dikurangi x pangkat n dibagi h. X tambah h pangkat n itu bisa kita jabarkan sebagai berikut. Ini disebut ekspansi binomial. Bagi teman-teman yang bingung kenapa langsung diturunin seperti ini, bisa browsing di internet atau YouTube ya. Karena kalau dibahas di sini bakal kepanjangan gitu. Nah, kan kalau x tambah h pangkat n dijabarkan jadi seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa merapihkan x pangkat n dikurang x pangkat n, habis yang dipakai garis merah, habis kan? Nah, lalu kita bagi dengan h semuanya. Nah, kita akan memperoleh nx pangkat min 1 ditambah seterusnya sampai h pangkat n min 1. Nah, karena di sini hanya mendekati 0, maka yang tersisa tinggal nx pangkat n min 1. Nah, sampai sini berarti kita punya suatu formula. Kalau kita punya x pangkat n, maka hasil turunannya adalah n kali x pangkat n min 1. Tadi kan kita punya soal 3x kuadrat ditambah 5, yang hasil turunannya adalah 6x. Kalau kita mau coba pakai rumus ini, x pangkat n itu kan kalau diturunkan jadinya nx pangkat n min 1, pangkatnya dikali ke depan, lalu dikurang 1, sehingga 3x kuadrat itu berarti pangkatnya adalah 2 dikali ke depan, berarti 2 dikali 3 dikali x pangkat 1. Nah, yang 5 ini adalah sebuah konstanta dan dapat dinyatakan sebagai 5 dikali x pangkat 0. 0-nya kalau dikali ke depan jadi 0 ya teman-teman, sehingga kita dapat hasil turunannya adalah 6x. Nah, sampai di sini dapat kita pahami juga kalau ada suatu konstanta diturunkan, pasti hasilnya adalah 0. Nah, di sini ada beberapa contoh soal sederhana terkait tadi. Yang pertama itu ada soal fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5x. Kalau diturunkan jadi f aksen sama dengan 6x tambah 5. Jadi yang di depan dikali pangkat jadi 6, terus x yang pangkatnya itu dikurangi 1 jadi 6x. Terus yang 5x ini kan kita 5, jadi pangkat itu kan pangkat 1, tidak dijabarkan ya. Jadi kan itu ada pangkat 1, 5 dikali 1 5, x nya kan dikurangi jadi 0 jadi 5. Nah, yang contoh yang kedua, fx sama dengan x tambah 1 per x. Nah, di sini kita bisa rasionalkan dulu ya terlebih dahulu, x ditambah x min 1. Jadi turunannya itu karena x ini udah 1 ya bentuknya, dikurangi 1 dikali x min 2. Kenapa min 2? Karena min 1 dikurangi min 1 jadi min 2. Jadi sama dengan 1 dikurangi 1 per x pangkat 2.
Untuk soal yang nomor 3 di sini ada fx sama dengan 1 per akar x pangkat 3. Nah, di sini kita rasionalkan dulu ya. Jadi x pangkat min 1 per 3. Nah, jadi turunannya itu f aksen sama dengan kita kalikannya ke depan, jadi min 1 per 3 x min 4 per 3, karena kan tadi dikurangi 1, jadi hasilnya min 4 per 3. Nah, selanjutnya dalam konsep diferensial dikenal beberapa sifat atau aturan-aturan, tapi yang paling penting kita pelajari adalah aturan perkalian dan pembagian. Aturan ini dipakai untuk mencari turunan dari perkalian dua buah fungsi atau pembagian dua buah fungsi yang di sini dinotasikan sebagai u dan v. Nah, rumusnya sebagai berikut. Jadi cara memakainya itu di sini ada contoh, ada sebuah fungsi fx sama dengan 3x plus 2 dikali 6x kuadrat plus 1. Jadi untuk mencari turunan dari fungsi ini sebenarnya bisa aja gitu ya dikali, tapi bakal dalam beberapa kasus bakal ribet. Jadi sini kita pakai aturan perkalian. Nah, di sini 3x plus 2 kita misalkan sebagai u, dan 6x kuadrat plus 1 kita misalkan sebagai v. Karena u sama dengan 3x plus 2, maka turunannya adalah 3, dan v sama dengan 6x kuadrat plus 1, turunannya adalah 12x. Jadi kita substitusikan ke rumus u aksen v ditambah u v aksen, berarti di sini 3 dikali 6x kuadrat plus 1 ditambah 3x ditambah 2 dikali 12x. Jadi kita bisa merapikan, diperoleh sebuah hasil 54x kuadrat ditambah 24x plus 3. Nah, di sini ada soal ya nomor kedua di sini tentang aturan pembagian. Di sini konteks soalnya sama ya, cuma ini dibagi ya. Jadi yang 3x tambah 2 dibagi 6x kuadrat tambah 1. Jadi tetap sama ya u dan v-nya. Nah, kita nanti kita masukkan ke rumus yang sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat atau v pangkat 2. Nah, kita masuk ya ke soalnya. Jadi di sini bisa dimasukin 3 dikali 6x pangkat 2 ditambah 1 dikurangi 3x tambah 2 dikali 12x dibagi 6x kuadrat ditambah 1 pangkat 2. Nah, bisa dirapihkan terus mendapatkan sebuah hasil, jadinya min 8x kuadrat dikurangi 24x tambah 3 dibagi 6x kuadrat tambah 1 pangkat 2. Nah, itu adalah aturan perkalian dan pembagian. Nah, di sini ada ya tentang aturan rantai atau kita bisa sebut fungsi komposisi. Jadi di sini ada sebuah rumus ya, yang dimana rumus ini f gx aksen sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Nah, biar tidak ribet gitu, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soalnya. Fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5x dalam kurung langsung dikuadratkan pangkat 7. Mungkin kita nggak akan langsung gitu ya diuraikan, itu kan bakal memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi di sini kita pakai rumus ini gitu. Nah, yang dipakai garis merah itu kita misalin dulu kotak biar nggak panjang gitu. Nah, di sini jadi f aksen atau turunannya itu 7, kotak pangkat 6 dikali kotak ini itu diturunkan yang 3x pangkat 2 tambah 5x, jadi hasilnya 6x tambah 5. Terus yang bawahnya dapat menghasilkan sebuah hasil, jadi f aksen sama dengan 7 dikali 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurung, terus pangkat 6 dikali 6x tambah 5. Nah, jadi sekarang teman-teman udah tahu ya terkait konsep diferensial itu seperti apa. Jadi kita nantinya bisa mempraktekkan dengan mengerjakan soal-soal terkait diferensial ini. Nah, mungkin nantinya itu bakal ditemui soal atau variasi yang berbeda-beda. Jadi di sini teman-teman harus banyak latihan, memperbanyak latihan dan juga
jangan puas belajar sampai di sini. Pokoknya lihat referensi lainnya dari YouTube lain atau dari buku-buku juga. Pokoknya tetap semangat buat belajar. Semoga mendapatkan dari video ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila selama proses penyampaian tadi ada kesalahan. Mungkin kalau ada kesalahan boleh dikoreksi sama teman-teman semua. Lutfi, sekian dari Lutfi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.